Belakangan ini lagi viral soal Rick Singer yang terlibat kasus penerimaan mahasiswa di beberapa universitas di Amerika Serikat dan film dokumenternya udah tayang di Netflix. Sebelum kasus itu, di Amerika Serikat ada kasus pencurian dan penggelapan uang terbesar di sebuah sekolah negeri dengan total kerugian sebesar 11,2 juta dolar yang dilakukan oleh seorang pengawas sekolah yaitu Frank Tassone dan asistennya Pam Glakin. Kasus ini kemudian dibuatkan film dengan judul Bad Education yang rilis pada 8 September 2019 dengan pemeran Frank Tassone adalah Hugh Jackman dan pemeran Pam Glakin adalah Allison Janney. Kayak gimana sih filmnya? Sebelum mulai pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, mending subscribe dulu ya supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sama kita mau ingetin, kalau video ini adalah video full spoiler, dan kita juga sangat menyarankan untuk nonton film fullnya karena banyak detail menarik yang bisa kamu lihat di sana yang nggak ada di video ini. Film Bad Education. Filmnya dimulai dengan Dr. Frank Tassone, seorang pengawas distrik sekolah yang siap-siap untuk ngasih sambutan dalam suatu acara perayaan di SMA Roslyn Union di Long Island. Karena jasa Frank, sekolah itu menjadi sekolah peringkat keempat di Amerika Serikat. Frank punya asisten namanya Pam Glakin. Mereka lagi ngerjain proyek perbaikan dan pembangunan di sekolah itu yang disebut proyek Skywalk. Salah satu murid yaitu Rachel Bargava yang merupakan jurnalis Hilltop Beacon koran sekolah diminta sama kepala redaksinya untuk bikin artikel soal Skywalk. Terus minta Frank untuk ngasih pernyataannya soal itu. Frank ngasih keterangan kalau Skywalk adalah jembatan yang menghubungkan tiap sisi gedung sekolah untuk mempermudah para murid dari satu gedung ke gedung lainnya. Abis dapetin pernyataan itu, Rachel langsung pamit karena dia cuma ditugasin untuk bikin artikel singkat. Tapi Frank nahan Rachel dan bilang kalau sebenarnya Rachel bisa bikin artikel singkat itu jadi sebuah berita kayak jurnalis profesional lainnya. Frank dipanggil sama Bob Spicer, presiden dewan sekolah, dan diminta untuk ketemu sama anggota dewan sekolah lain yang mau ngasih ucapan selamat soal prestasinya untuk SMA Roslyn Union. Di lingkungan tempat tinggalnya, Frank bergabung dalam klub buku yang isinya ibu-ibu semua. Di sana, dia dirayu sama salah satu ibu-ibu, tapi Frank nolak karena dia masih keingetan sama istrinya yang udah meninggal. Pam diinterview sama Rachel. Rachel nanya lebih mendalam soal proyek Skywalk, tapi Pam gak ngasih detailnya. Cuman Rachel dibolehin ngakses dokumen penawaran vendor untuk ngerjain proyek itu. Dokumennya ada di ruang admin di basement sekolah. Pas lagi fotokopi dokumennya, Rachel dibantuin sama keponakannya Pam yang juga kerja di sana, namanya Jenny Akila. Rachel di situ merhatiin kalau atap basement itu bocor. Frank pergi menghadiri sebuah konferensi di Las Vegas. Di sana, dia ketemu sama Kyle Contreras, mantan murid di salah satu sekolah di bawah pengawasannya dulu, namanya SMA Plandome. Mereka lanjut makan malam dan di situ mereka mulai deket. Pam lagi ngadain acara di rumahnya. Dia bilang ke teman-temannya kalau dia mau renovasi rumah dan kontraktornya adalah anaknya sendiri, Jimmy. Di sana, Jenny mau minjem uang ke Pam untuk beliin anaknya Sony PlayStation. Pam bilang untuk pakai kartu kredit sekolah aja buat beli PlayStation-nya. Walaupun agak ragu, tapi Jenny nurut aja. Jimmy belanja bahan-bahan bangunan untuk renovasi rumah di Ace Hardware dan pakai kartu kredit sekolah. Jimmy ditawarin sama staf Ace Hardware untuk ngangkut bahan bangunan dari toko ke rumahnya. Jimmy setuju tuh. Staf dari Ace Hardware yang namanya Larry curiga kalau bayarnya pakai kartu kredit sekolah, kenapa alamat kirimnya bukan ke sekolah, tapi ke sebuah rumah. Terus Larry langsung ngelapor ke Bob soal itu dan ngasih tahu kalau yang beli semua bahan bangunan itu adalah James McCarden pakai kartu kredit sekolah. Bob bilang kalau di sekolah nggak ada yang namanya McCarden. Istrinya Bob juga ada tuh waktu Larry ngelapor. Dan istrinya Bob ingat
kalau suami pertamanya Pam nama belakangnya adalah McCarden. Bob dan dewan sekolah langsung interogasi Pam, terus manggil Frank untuk ngebahas apa langkah selanjutnya. Frank minta waktu sama dewan sekolah untuk ketemu sama auditor dulu sebelum ngasih masukan. Frank terus ke ruangannya Phil Metzger, auditor sekolah. Frank dikasih tahu sama Phil kalau kerugian sekolah sejumlah $223.000. Abis itu, Frank balik ke ruangan dewan, ngasih laporan kalau kerugiannya sejumlah $250.000 dan minta dewan untuk nggak ngelaporin Pam dengan syarat Pam harus ngebalikin uangnya, terus Pam harus ngundurin diri. Dewan sekolah setuju. Frank dan dewan sekolah terus ke ruangan Pam untuk minta Pam ngebalikin uang $250.000-nya, terus minta Pam ngundurin diri. Pam setuju. Besoknya, Pam langsung beberes dan pamit dari sekolah. Abis itu Jenny dipanggil sama Frank untuk dipindahin dari bagian admin ke bagian kebutuhan khusus tanda kutip. Terus Frank ngasih tahu Jenny kalau posisi Pam bakalan diisi sama Phil. Berita di koran nyebutin kalau Pam resign karena dia sakit, yang bikin banyak bingkisan dikirim ke rumahnya Pam. Dan emang dewan sekolah yang nyebarin berita kalau Pam sakit, makanya dia resign. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan reputasi sekolah, sama supaya anggaran sekolah tahun depan disetujui. Rachel masih terus tuh nyelidikin laporan keuangan sekolah untuk proyek Skywalk. Rachel dibantuin sama ayahnya untuk nelpon masing-masing vendor untuk proyek itu. Sampai akhirnya ayahnya Rachel ngehubungin nomornya HG Consulting, tapi malah nyambung ke Belmore Fine Auto, bengkel suaminya Pam. Terus ada satu vendor, World Power Tech, yang nagih ke sekolah sejumlah $800.000 setiap tahun, tapi nomornya nggak bisa dihubungin. Rachel terus ngedatengin alamat World Power Tech yang ada di list vendor itu. Posisinya ada di sebuah apartemen di Manhattan, New York. Ternyata alamatnya adalah alamat sebuah kamar dan Rachel ngeberaniin diri untuk ngetok pintunya. Dibukain sama seorang laki-laki. Rachel di situ ngaku kalau dia salah apartemen, terus langsung pergi dari situ. Pas ngebuka lift, dia ngeliat Frank yang lagi main HP terus lari nyari jalan keluar lain. Cuman pas mau buka pintu jalan keluar lain itu, pintunya macet dan Frank sempat ngeliat Rachel sebelum dia akhirnya bisa kabur. Terus Frank masuk ke kamar apartemen yang tadi diketok sama Rachel, yang ternyata laki-laki itu adalah suami Frank, Tom Tuggiero, dan itu adalah apartemen Frank. Aduh, jadi vendor yang nagih ke sekolah kan abal-abal ya. Frank juga ngegelapin uang sekolah dong kalau gitu. Dan selama ini Frank ngebohong soal istrinya yang udah meninggal. Besoknya, Rachel ngelaporin temuannya itu ke kepala redaksi korannya, namanya Nick Flashman. Nick awalnya nggak yakin mau naikin berita penggelapan itu di koran sekolah, karena Frank yang ngasih rekomendasi untuk kuliahnya Nick. Tapi akhirnya Nick setuju untuk naikin beritanya. Frank terus nemuin Rachel untuk nanyain soal urusannya ke apartemen di Manhattan itu. Rachel jujur tuh kalau dia nemuin alamat vendor sekolah yang ada di sana. Terus Frank berupaya supaya Rachel nggak naikin beritanya, karena katanya Rachel sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Phil ke ruangan Frank untuk nanyain soal penerbangan first class-nya ke London sama Kyle. Frank di situ ngancem bakalan nyalahin Phil karena nggak teliti soal penggelapan uang yang dilakukan Pam. Phil akhirnya setuju untuk tetap diam. Abis ngobrol sama ayahnya, Rachel jadi yakin untuk naikin berita soal penggelapan dana Skywalk di sekolah. Besoknya, berita itu udah nyebar di sekolah dan ngungkap peran Frank yang jadi otak utama penggelapan proyek Skywalk yang terjadi di sana. Frank mohon sama Bob untuk nggak ngelaporin kejadian itu sampai anggaran sekolah disetujui. Tapi Bob dan dewan sekolah nggak setuju dan tetap ngelaporin soal penggelapan uang di sekolah itu kepada pihak yang berwajib. Berita soal penggelapan itu terus jadi berita nasional dan kantornya Frank digeledah polisi. Pam ditangkap, polisi ngancem nyeret keluarganya ke pengadilan
yang bikin Pam setuju untuk bersaksi ngelawan Frank dan nyerahin bukti penggelapannya. Frank terus melarikan diri ke Nevada untuk tinggal sama Kyle. Jenny sama Phil juga ketangkep. Polisi akhirnya ke rumah Kyle untuk nangkep Frank. Sebelum ditangkap, Frank bilang ke Kyle kalau dia ninggalin uang $30.000 untuk modal Kyle bertahan hidup selama setahun. Tom diinterogasi sama polisi. Di situ, Tom diminta untuk bersaksi melawan Frank dan Tom ngejelasin kalau dia sama Frank udah berumah tangga selama 33 tahun. Abis itu, polisi ngasih tahu Tom kalau Frank selingkuh sama Kyle dan beli rumah di Nevada. Frank akhirnya dibawa ke pengadilan dan dihukum. Rachel jadi kepala editor koran sekolah. Pam juga dihukum. Di penjara, Frank halusinasi kalau dia balik kerja di Roslyn, di mana dia dikasih ucapan selamat karena bikin Roslyn jadi sekolah nomor 1 di Amerika. Filmnya berakhir dengan catatan. Frank Tason dihukum atas pencurian $2,2 juta dari SMA Roslyn dan dijatuhi hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Pam Glakin mengaku bersalah atas penggelapan $4,3 juta dan bersaksi melawan Frank, dijatuhi hukuman 3-9 tahun penjara. Totalnya ada $11 juta telah dicuri dari SMA Roslyn dan itu menjadi pencurian terbesar sekolah dalam sejarah Amerika. Kejadian ini diliput oleh New York Times dan koran lainnya di Tri-State Area setelah koran sekolah Roslyn Hilltop Beacon yang mengungkap beritanya. Karena diatur dalam peraturan pensiun negara bagian New York, Frank Tason masih berhak menerima pensiun gurunya sebesar $173.495,04 per tahun. Gitu deh ceritanya, nggak tanggung-tanggung ya emang pencurian dan penggelapannya. Kasusnya malah diungkap sama murid sekolahnya sendiri lagi. Filmnya bagus, Allison Janney yang adalah pemenang Oscar jadi pelengkap sempurna untuk Hugh Jackman dan bikin film ini jadi meyakinkan banget untuk film berdasarkan kisah nyata. Sinematografinya keren, musik latarnya bagus, soundtracknya dari Dido lagi yang White Flag. Makanya film ini dapat rating 7,1 dari IMDb. Kalau Pak Tupu sih mau ngasih rating 9 untuk film ini. Udah dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!